Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ceritanya gue punya YouTube. Ceritanya lo punya YouTube? Baru lah. Baru banget? Baru-baru ini. Beli di mana? Sebenarnya sih. Emang ada di online jual YouTube. Nggak ada. Berarti lo start with ngobrol-ngobrol. Ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol. Dimulai dari ngobrol-ngobrol. Lebih seru lah. Jadi selamat datang di obrolan kita, obrolan malam. Jadi kalian akan mendengar tanggapan-tanggapan kehidupan dan so taunya kita. So tau lo. So taunya kita aja udah. Lu kalau nggak seneng, ya bodo amat. Gua aja cuma so tau. Ini kan soto. Bener. Kita soto ya. Kita lagi pengen soto ini. Karena biar aman kita bahas cinta aja. Cinta. Jadi kita mau bahas soal anak muda zaman sekarang kan, aduh, setiap ngelihat sosial media nangis. Iya. Ya, ngomongin lah masalah cinta, coba kali aja kita bisa mengulik. Benar. Punya tanggapan yang bagus gitu. Benar. Ngomong-ngomong, lu punya lagu nggak tentang cinta? Oh ya. Ngomongin lagu nih, gue punya lagu sendiri. Oh, lagu sih. Punya lagu sendiri. Gue selalu punya lagu sendiri. Mantap. Gue lagi ini lagu happy-nya pertama gue. Biasanya gue kan sad song tuh, iya kan. Oh, sekarang gue punya lagi lu gue lagi cinta sama orang asing gue. Itu lu pernah lah pasti cinta suka sama orang asing. Entah itu lu ketemu dari Tinder, Instagram, dari micet. Yang Instagramnya boleh dong. Micet gitu. Anjing. Pakai cara canggih dong. Kontol. Judulnya Lovely Strangers. Mantap. Kita langsung refnya aja ya biar cepet. Ya. Lovely strangers for my future flowers to make it better. Your voice so pretty to make me fly. I'll make sure you're my lovely stranger and be mine. Lovely strangers and be mine. Tapi sebelumnya gue sebelum jatuh cinta tuh kita harus punya selektif ya. Kita harus selektif ya sebelum jatuh cinta ya. Lu harus pelajari dari mantan lu, ya kan. Ada banyak kesalahan apa aja yang lu harus hindari dari mantan lu. Berarti ngobrolan kali. Maka dari itu kita harus tahu nih. Obrolan pertama gue kebetulan banyak banget prasejarah soal cinta nih. Lu punya mantan berapa? Jangan disebutin deh, gue rada malu ya. Sebut aja jumlahnya. Dulu gue playboy, sampai lupa gue ada berapa. Main cowok bukan? Acun. Cowok main, ya. Cowok main. Cowok yang lu kan cowok main. Main. Lu playboy itu lu pacarin apa kayak cuma gebet terus tinggal aja? Apa gimana sih standar parahnya playboy lu? Di zaman gue SMP tuh lagi membludak kayaknya bahasanya membludak. Aduh, soal yang namanya playboy lah, apalah. Tapi nggak apa-apa loh. Lu zaman bagi gue ya, gue jangan menyalahkan gue juga di sini. Gue juga ya apa yang ada di diri gue aja sih sebenarnya. Kayak lu tuh harus jatuh di orang jahat dulu anjir, dulunya. Baru lu bisa jadi orang bener. Pastinya ya. Soalnya kan belajar, kebanyakan orang bilang belajar dari kesalahan. Iya kan. Kalau lo nggak normal dari baik ke jahat itu sebenarnya nggak normal. Itu nggak normal banget. Kalau lu sebaik-baiknya nih kayak udah lu di apa, lu tuh sebagai orang udah apa sama teman-teman lu tuh udah dicap baik deh sama orang-orang. Tapi lu terus tuh ketika main belakang jadi jahat, itu fuck dabat. Mending jadi baik aja terus. Tapi ada satu sisi bos, dimana kita sebagai orang baik nggak bisa merasakan kebaikan bos, nggak bisa merasakan timbal balik dari kebaikan kita. Jadi kayak I feel it fucking shit. I don't have a fucking dari kebaikan kita anjing. Lu tau nggak, gue pernah ngerasain ini soalnya. Lu baik nih, lu baik, dia baik, ya kan? Kita sama-sama baik. Itu sangat murni sekali cinta kita.
di mana saatnya dia jahat. Dia memanfaatkan kebaikan kita buat dia bisa jadi jahat. Nah. Ini gue potong. Nah. Di yang tadi lo omongin itu sebenarnya banyak sih kejadian orang yang sering diperbincangkan lah, sering diomongkan. Ketika lo baik, lo dijahatin orang. Iya, pasti. Ketika lo jahat, nggak ada yang ngejahatin lo. Itu tuh sebenarnya ada anjing di soal-soal cinta tuh ada. Ada. Itu Ada banget. mata kuliah lu. Mata kuliah lu banyak ya. Karena kuliah ya. KKM-nya 90. Anjing. Tapi benar cuy. Iya. Wah gila, itu benar-benar yang kayak itu pernah sih gua alamin pernah di diri gue sendiri. Sama. Kayak, pada akhirnya cuek aja lah. Lu pernah nggak berpikir gua nggak bakal mau bucin banget lagi dah. Gua harus lebih jahat sedikit gitu. Tapi bucinnya tetap ada, tapi gua harus lebih kayak cuek dan lain-lain. Kalau gue untuk ke bagian yang harus sedikit jahat itu sih mungkin enggak ya. Tapi kalau untuk yang ke bagian cuek, ya cuek aja. Tapi ketika dia bisa mengasih perhatian lebih sih, it's okay, gue juga bisa ngasih itu. Sebenarnya karena situ. Tapi kalau masalah untuk gue yang harus jahat sih, mungkin gue lebih ke arah misalkan dia soal jalan sama cowok lain tanpa gue ketahui gitu. Mungkin gue bisa jahat juga. Kenapa lu doang yang bisa, gue harus bisa juga dong. Mungkin jahatnya karena situ. Bukan ketika gue lagi pacaran gak ada apa-apa gue jadi jahat, gue enggak. Enggak. Oh iya. Enggak. Tapi jahat gue beda, men. Jahat gue bener-bener hilang begitu saja, bos. Tanpa dia nemu dia selingkuh, tanpa nemu dia tiba-tiba emang dia orangnya mungkin nggak ada restu dari orang tua, gue nggak tahu. Tapi emang hilang aja udah. Tiba-tiba hilang perasaan dia. Tadi lu nanya mantan lu berapa ya? Iya, nggak kejawab sama si anjing. Mantan lu berapa? Lu tadi kayak ngelak gitu. Gue dulu playboy, bos, asli. Playboy? Gue playboy. Kalau lu berapa mantan? Gua 2 lah. Ya 1 nggak kehitung lah, nggak jelas itu. 1 lah. Mantan gua tuh 1 doang. Berarti lu nggak pernah jadi playboy dong? Gua nggak bisa. Berarti lu aman-amannya dong jalur lu. Gua nggak bisa jadi playboy. Kenapa? Karena gue orangnya nggak mudah pengertian playboy itu kita harus macarin dia apa gimana? Gue masih nggak pernah tahu playboy itu pengertian. Deket sama cewek banyak sih istilahnya. Deket doang ya. Deket dalam artian lu kayak pernah chat-chatan sampai panjang sih, bukan lu punya teman cewek. Ini kalau punya teman cewek sih wajar, semua orang juga mungkin kayak gitu. Tapi kan ini kalau kayak banyak orang ngomong tuh playboy itu tuh kayak lu ngechat cewek lain banyak gitu. Kalau kayak di HP lu tuh banyak banget gitu chat-chatan sama cewek. Itu yang kalau gue sih nggak. Kalau gue sih ya mantan gue 1. Cuma dia satu-satunya orang yang gue tembak dalam hidup gue. Nah, yang satu lagi? Yang satu lagi gue tembak di luar tapi. Satu lagi gue tembak di luar. Ngacau. Gue lupa di mana sih itu, bagian mana, paha. Kalau yang pacar gue, yang mantan gue, itu gue tembak ke dalam hatinya dia. Itu emang ya salah satu apresiasi gue lah untuk gue bisa punya pacar, tapi gue langsung bisa lama gitu. Dan gue dari situ gue belajar bahwa gue bisa setia. Gue nggak bakalan mau jadi playboy. Gue dalam mindset gue kayak gitu. Dan ketika gue mau jadi playboy pun tiba-tiba ya nggak bisa aja udah gitu. Tapi kebanyakan cewek tuh nggak mau gitu pacaran sama yang dulunya playboy. Kayak playboy tuh selalu dicap sebagai fuckboy ya. Kayak pertanyaan gue, apakah sama fuckboy sama playboy? Kalau playboy ya mungkin dia cuma deketin cewek, dia kayak naruh hatinya terus ditinggalin. Kalau fuckboy kayak naruh pejunya. Iya kan? Kayak naruh cair-cairan gitu. Cair-cairan yang berbentuk dosa gitu ya. Iya. Kalau kata gue begitu anjing. Abisnya apa lagi bedanya? Iya bener. Tapi ngomongin soal fuckboy, gue fuckboy nggak sih sebenarnya menurut sebagai saudara gue sendiri nih di sini nih. Oh iya, bintang tamunya saudara gue sendiri. Oh iya, bintang tamu gue ya? Bintang tamunya sebagai saudara. Nggak ada bintang tamu lah kita.
Kita mah ngobrol tamu ya. Ngobrol mancai aja lah. Ngobrol manca. Ya. Gue sebagai saudara lo nih, Hmm. lu tuh fake fuckboy apa enggak? Iya. Dari pengalaman gue kecil sampai sekarang, sebenarnya sih gue anaknya lebih nggak gonta-ganti cewek sih, lebih Diganti. Lebih yang diganti. Lebih yang diganti. Tapi lo cepat dapat lagi gitu ya. Kayaknya yang gue lihat sih itu lo. misalkan gini, Gua nggak tahu itu kayak fuckboy misalkan, tapi gue bukan yang kayak ngedeketin cewek banyak, enggak. Oh, iya. Ada orang pemikiran kayak gitu. Mungkin orang ngelihat dari sisi gue tuh, gue selalu gonta-ganti cewek. Padahal mah dia nggak tahu aja apa yang dilihat tuh nggak sesuai. Ya, ekspektasi nggak sesuai realita, bos. Iya. Iya kan? Apa yang lo Apa lihat yang belum nggak bakal mungkin jadi terjadi, mungkin enggak. Kayak visual lo yang ada di sosial media. Nah, cuy. Kemeja kebuka. Ya lu jelasin lah lu. Ah. Lu nih gimana gitu. Kok Nah, bisa kemeja tadi- pancing kebuka? Sebenarnya gini, kalau gue deketin bukan gonta-ganti cewek sih sebenarnya. Gue habis putus sama yang ini. Oh. Ya mungkin ada aja yang kecantol lagi gitu. Iya, cepet jadinya. Nah, gue Kebetulan. tuh anaknya lebih publikasikan kalau gue sayang sama seseorang. Oh. Nah, akhirnya orang mengecap gue sebagai jelek. Lu orangnya lebih jujur ya. Gue orangnya lebih jujur publikasi di sosial media gue. Gue lagi deket sama yang ini, ya nggak jadi masalah dong. Iya. Kakak gue Hmm. yang punya akun sosial media gue, iya kan? Iya. Tapi orang ngecap gitu juga nggak salah. Makanya di video ini sekalian aja lah kita kasih tahu kan. Kasih tahu, kasih paham nih orang-orang ini yang Yang bahwa salah pengertian lah. Salah pengertian Salah ngecap paham. gue. Kayak kita kasih paham. Dan parah. Oh iya, kita nanya soal ini nih. Kebetulan ini ada pertanyaan loh. Kita serius loh. Serius ada Anjing. pertanyaan di sini. Lu gampang cemburuan gak sih anaknya, Jing? Gampang. Gue sebenarnya anaknya gitu nggak gampang cemburuan. Tapi kalau cewek ini gelagatnya udah aneh, mungkin gue bisa cemburu. Iya. Nih, cemburu itu bagi gue ketika si pasangannya sendiri ini, si pasangannya yang apa, misalkan cowok nih, nah ceweknya ada gelagat beda, Iya. apa yang nggak sesuai jalur apa yang biasanya, tiba-tiba jadi Berubah lah pokoknya. dia berubah. Nah dari berubahnya itu, lu bakal bisa jadi cemburu cuy. Soalnya nggak kayak yang apa, Iya. ininya nggak kayak biasanya. Tuh kalau gue sih, Pengalaman hidup lu? Gue gini loh, gue anaknya nggak gampang cemburuan. Gue bebas lah, dia main sama siapa aja. Iya. Tapi tahu diri aja sebenarnya. Pengalaman cemburu lu yang cuman yang salah deh. Ada nggak? Lu ternyata salah paham. Oh banyak. Banyak. Lebih banyak mana lu ternyata cemburu, lu apa namanya, nggak salah paham, lu cemburu nih, terus yang nggak salah paham sama yang ternyata beneran Oh yang ternyata beneran benar, selingkuh. yang ternyata benar. Ternyata bener lebih banyak. Ternyata- Anjing. Makanya tuh, parah. Nah kalau lu gimana? Pernah lu punya rasa cemburu? Kalau gua alhamdulillahnya ya karena gue cuma pacar satu ya. Gua kalau misalnya Tapi lu ngomong-ngomong berapa lama sih? ya mau hampir 3 tahun lah. Wah anjing. Wah, hampir 3 tahun. Anjing. Iya. 3 tahun gila tuh waktu yang lama lu untuk pacaran. Sangat parah. Gue kebetulan ya dapat orang yang penurut, terus juga orangnya baik-baik aja lah, orangnya macam-macam, Aman-aman aja lah ya. aman-aman aja. Jadi gue kayak nggak punya rasa cemburu aja sih. Orangnya kan anaknya juga soleha. Gue tuh suka cewek soleha. Kayak harus lah gitu. Bini gue pun harus soleha. Gitulah. Lo harus ikutin Kita influencer. ngebahas soal gimana cara lu ngadepin cewek yang cuek, cuy. Cewek yang cuek. Cewek, misal lu punya cewek nih, nantinya apa yang lu dengar cerita-cerita dari teman-teman lu, gimana sih cara ngadepin cewek yang cuek gitu ya? Maksudnya yang kayak ya bukannya nggak perhatian sih, kayak kadang-kadang tuh kita tuh nggak perlu harus, kayak kita tuh nggak perlu tahu urusannya dia, dan dia nggak pernah jujur gitu, kayak cuek aja udah hidupnya dia, padahal dia dalam notabene pacaran. Ini yang sering gue alami ketika gebetan. Dia gacor tuh, tiba-tiba cuek. Tuh gue selalu kebingungan saat-saat itu. Yang awal-awal gacor kan gitu, tak balas-balasan.
Nah kayak gitu. Iya, kayak gitu. Lama-lama diem, diem, online, bilang, online, gue telepon nggak diangkat. Itu juga Nah cara ngadepinnya gimana? gue nggak bisa ngadepin, gue cuma bisa kebingungan doang di saat-saat itu. Mungkin gue kedepannya bakalan gue diemin juga sih, udah ya sampai kapan tahu, sampai hilang, sampai sama-sama hilang lah kali. Sampai gue hilang, dia hilang, kita sama-sama hilang aja sih. Gue nggak tahu ada pilihan apa lagi, cuma itu doang dah kayaknya ke depan. Nah gue nanya nih sama lu nih, gimana caranya lu ngadepin cewek yang punya temen cowok? Temen cowok yang kayak gimana dulu nih? Temen cowok kalau jamet sih gue harus berantem sih. Kalau bencong, Hamet. kalau bencong juga sama. Enggak, dia notabene kayak dia berbaur sama cowok banyak, tapi di sini kita nggak tahu nih cowok bener apa enggak nih. Cara ngadepin lu gimana? Ngasih tahu kah ke cewek lu apa? Apakah lu biar si cewek ini sadar diri kah kalau dia punya cowok gimana? Gimana ya? Pokoknya nih gue ya, kalau misalnya gue punya cewek, terus juga gue nggak ya pokoknya I don't give a fuck lah pokoknya. Kayaknya gue udah nggak mau ngurusin hal-hal yang seperti itu. Oh berarti lu tipikal cowok yang simple ya? Simple. Yang nggak terlalu ngambil keputusan. Maksudnya ya udah dia begitu ya udah. Iya. Yang penting gue kayak ya merasa dirugikan lah pasti. Tapi nggak mau bikin dia sakit hati aja kan sebenarnya. Iya. Lebih sadar diri. Iya. Bagus. Gue orangnya nyari muka. Nah ini pertanyaan. Mik lu bagus loh. Mik lu. Cek. Mantap. Pertanyaan gue sama lu nih pertanyaan. Iya. Cemburuan wajar nggak sih menurut lu? Ntar abis itu gue. Iya, cemburuan bukan hal yang wajar kalau ketika lu tahu bahwa lu nih dia bekerja sebagai apa. Misalnya dia bekerja sebagai misalnya di bidang yang punya, yang dia isinya di situ cowok semua. Ya, kita kan cuma bisa mewanti-wanti aja. Tapi kita ya harus percaya lah sama pasangan sendiri. Menurut kewajaran itu yang wajar. Kita hanya wanti-wanti aja, habis itu lepas. Kita harus kasih percayaan sih. Yang wajarnya sih itu. Kalau gue cemburu sih wajar ya, karena kita cinta sama seseorang kan. Tapi dibalik dari cemburuan kita tuh nggak boleh sampai keterlaluan juga sih sebenarnya. Iya. Kecuali di gelagatnya beda yang kayak tadi gue bilang, ya kan? Gelagatnya berubah. Boleh lah kita punya rasa cemburu. Tapi kalau misalkan dia fan aja, apa yang harus dicemburuin? Iya. Simpel aja bener kan. Yang penting gini sih, berkabar aja sih. Iya. Berkabar. Juga berkabar. Kalau misalnya nggak ada kabar, kasih tahu apa alasannya. Gitu, jangan diam aja, jangan ngilang. Nah, bosan di rumah, bilang, jangan ngilang. Bosan di rumah, bilang, jangan ngilang. Iya. Nah, pertanyaan gue lagi nih sama lu nih ya. Tapi kalau kita jawabnya langsung berdua. Smirnov. Apakah lu orang yang bosanan anaknya? Bosanan notabene kita nggak soal cinta, soal apa aja deh. Apakah itu hobi, apakah itu apa gitu. Gue orangnya nggak pernah merasa gue bosen sih. Gue merasa harus kayak punya hal yang baru lagi gitu. Kayak misalnya berkembang lah, bukannya bosen ya. Jadi gue harus punya perkembangan, harus ya gimana ya. Misalnya gue bosen, gue punya lagu yang kayak cuma kuncinya 2, 3, 1 doang. Bener. Nah, harus ada perkembangannya gitu. Terus kalau misalnya gue bosen nih main gitar doang, gue harus ada perkembangannya gitu. Gue kayak lebih bukan bosenan sih, gue harus pengen bikin lebih pengen berkembang aja. Bagus. Ya kayak gitu. Nah kalau dari gue anaknya bosenan apa enggak? Jujur gue bosenan anaknya. Kalau cewek kalau cewek gue harus gue kembangin ceweknya. Kalau gue bosen, anjing lu muka lu gini-gini aja, badan lu gini, gue kembangin lah. Gitu bos, gue kembangin dia. Bikin perkembangan. Dia. Biar kita nggak bosen. Nah, intinya itulah. Bilang bosen harus apa enggak? ada kita kalau ngomongin kalau gue hobi ya, gue anaknya bosenan sih. Bosen ya? Tapi kalau ketika
mungkin gue dari dulu nggak pernah nemuin hobi gue bakal naikin derajat gue tuh belum pernah. Tapi sekarang ada. Kayak gue model, hobi baru, hobi baru yang muncul sih. Hobi baru yang lebih berkembang lah. Itu bisa ngembangin, bisa bukan ngeluarin duit malah ngasilin duit. Iya. Yang penting di hidup kita itu harus ada perkembangan. Anjing banget lah. Oh, mau jadi gitu. Jadi bukan bosan tapi lebih pengen berkembang terus. Iya. Itu dia. Nah, pertanyaan lagi. Makanya lu kalau bosen jangan cari yang baru, kembangin cewek lu. Perkembangin ininya. Apanya kayak lu kembangin? Apaan kayak? Sifatnya kayak Sifat suatu tekanan di dalam tubuhnya kayak. Nah, ada pertanyaan. Itu gaya lagi. ya bukan sifat. Apakah lu anak yang mau dimanjain sama cewek? Ibaratkan dimanjain sama cewek kalau notabene lagi berdua sama dia. Mau sih gua orangnya kan bucin tuh. Ya, sama lu sama kayak gue. Parah, sama banget. Gua orangnya kalau bucin tuh emang kalau ditanggepin sama dianya dia nggak bucin, gua kadang suka bingung. Oh. Nih gua kayak wah nih ibaratnya gua kan. Berarti bucin penting. Bucin penting, Bos. Tapi nggak keterlaluan juga kan? Nggak, maksudnya dalam arti kalau kita lagi berdua aja. Lagi berdua sama cewek gitu. Bucin itu penting ya kita ya. Penting, ya. Untuk punya vibes baru lah dalam kehidupan itu bucin tuh kayak kita punya ruang sendiri. Kalau gue anaknya suka cuy dimanjain sama cewek. Karena yang gue pikir tuh pasti kayak lu dimanjain sih sama cewek. Tapi gue anaknya nggak manja banget. Gue manja ketika gue lagi sama berduaan doang sama cewek. Gue anaknya pengen banget dimanjain. Soalnya kenapa? Gue mau tahu apa seberapa sayangnya sih dia sama gue. Sama lah kayak orang tua lu manjain lu. Iya nggak sih? Jarang banget cowok tuh pengen bucin gitu, pengen manja. Jarang banget biasanya cewek. Apalagi kalau mabuk. Aduh, itu emang anjing. Kacau. Kita baru kenal ya kan. Ada aja. Nih, ada lagi nih. Bangsa. Seberapa gilanya sih lu ngargain cewek? Anjing. Seberapa gila nggak? Ibarat kata Abang Jason Ranti sebagai musisi, Jablay pun harus kita manusiakan. Memanusiakan Jablay kan cewek. Ya memanusiakannya dengan cara simpel aja. Lu jangan make dia saat lu buka bilik. Di situ lu tinggal. Lu bawa pulang. Lu cerita sama dia. Lu punya kesan ke dia. Iya, memanusiakan Jablay itu namanya. Jangan tiba-tiba. Terus lu bayar dia. Jangan tiba-tiba lu paks lu tinggal. Tinggal di bilik ya kan. Lu mabok paks tinggal. Ya ilah. Iya belum mabok itu bangsat. Mabok paks tinggal gitu. Iya nggak ada kesan apa-apa ya. Nggak ada. Kalau nggak keseruannya, ya di cowoknya doang. Di ceweknya nggak dapet apa-apa. Makanya cewek-cewek yang tiba-tiba dapet cowok yang kayak gitu tuh kudu kabur dah udah. Iya, kudu kabur dah udah. Udah nggak bayar, udah minta duit mulu, pinjem duit pula. Tapi kalau ngomongin masalah dosa sih urusan lo sendiri ya. Iya. Pokoknya inilah menghargai cewek, seburuk apapun cewek harus kita manusiakan. Mantap. Iya. Jangan itu kita anggap seperti binatang. Nah, apakah lu suka sama cewek yang posesif? Gue dulu kan. Kalau dia posesif, terus dia orangnya manja, terus dia bucin, terus dia konsisten, itu sih nggak masalah buat gue. Itu nilai plus. Gue tinggal cuma kabarin terus aja. Tugas gue cuma itu doang. Tapi ketika gue udah ngasih kabar, dianya posesif nggak jelas, tapi timbal balik dia nggak ada. Gue udah capek-capek ngabarin ini. Set, ketika gue pengen tahu kabar dia ngilang. Kalau dari gue sih jujur aja ya, anaknya gue suka di posesif karena lu punya perhatian lebih. Iya nggak sih? Iya. Tapi nggak keterlaluan juga, sama kayak cemburu. Iya nggak sih? Sama. Posesif tuh jujur ya, gue suka banget di posesif karena lu kayak punya perhatian lebih banget tuh dari cewek. Kayak lu, ya sebenarnya gue paham sih apa yang cewek omongkan tuh buat kebaikan kita juga sih, pastinya sama kayak orang tua kan. Mungkin bedanya kalau orang tua ya orang tua, kalau cewek yang kita cinta bukan berarti orang tua kita nggak cinta juga. Jadi namanya juga ya, dari dulu sampai sekarang ada lah cinta-cintaan pasti. Tapi posesif nih sebenarnya gue setuju aja sama cewek-cewek posesif.
Tapi lu harus punya cowok yang bener juga. Yang Jangan lu sekadar lu jangan posesif, jangan yang nggak ada timbal balik lah. timbal balik, harus ada timbal balik. Iya, posesif doang. Di mana lu, di mana? Ini gua capek ngabarin kita kan. Giliran kita pengen tak tahu kabar dia, dia nggak ada. Dia Wah. kemana? Parah itu, parah. Anjing. Gua suka bingung tuh. Mm-mm. Makanya bila ku mati, kau juga mati. Gitu. Babang Harus ada timbal balik. Iya. Maksudnya itu tuh cuma peribahasa aja. Posesif tuh harus ada timbal balik. Bila aku mati, kau juga mati. Lu, pertanyaan selanjutnya, lu anaknya gampang baper nggak sih sama cewek baru lu anal? Baru lu kenal? Itu bukan baper ya kalau lu anal tuh. Enggak sih, gue tipikal orang yang cuek. Ya, Udah gampang. balik lagi ke pembahasan yang sebelumnya. Kalau gua timbal balik. Kalau gua baper, tapi Kalau ada gua timbal balik ya kan? iya, bukan. Iya, maksud gua gini loh. Nah, Kalau gua baper ketika gua merasa dia kayaknya sarah sama gua. oh, Cuma sampai situ doang gua bapernya. oh, Kayak gua sarah. Jadi gua pengen temenan sama dia. bener. Cuma itu doang, Hmm. baru kenal. Ketika dia udah banyak kesamaan, Iya. sampai 150 kali kesamaan ya kalau bisa gue hitung. Itu baru gua harus baper, pengen milikin dia. Lovely stranger. Kalau bagi gue Kayak gitu. baper itu sih tergantung diri masing-masing ya, tergantung sifatnya. Iya. Tapi kalau emang cewek itu baik, ada timbal balik, atau enggak cowok itu ada timbal balik ke lu, flashback dia flashback apa ada kayak apa ya yang sangat cepat deh gitu deh, misalkan perputaran. Ketika lu, ini gua ada pertanyaan di luar ini. Oh. Lu pernah gak sih ini memenuhi ekspektasi lu? Cinta dia murni sekali, Oh. pure. Tapi zong ketika nggak beberapa lama lu jadian. Pernah nggak? Ternyata dia zong. Ternyata cinta dia nggak Pernah. Ada. Kayak gimana ceritanya? Jangan ceritain deh. Oh iya, jangan ceritain. Ya pokoknya ada lah. Pernah. Ada. Pokoknya ada. Oh. Itu jangan kayak gitu ya. Lu udah put your story, put your pendirian lu, prinsip lu orang yang setia, lu murni cintanya, lu pertahanin. Lu jangan lu banting begitu aja. Gue lebih suka sama. Gue tuh jadi bingung. Gue lebih suka sama sifat cewek ataupun cowok yang konsisten sama hidupnya. Iya. Tapi gue lebih suka sama orang yang dulunya jahat terus langsung baik karena dia tahu seluk beluknya kayak gimana kehidupan. Iya. Itu the best. The best banget. Baik banget. Yang wajar juga. Tapi kalau jahat ya nggak usah hidup lah lu orang-orang kayak gitu. Kayak percuma doang gitu. Iya sih. Benar. Pertanyaan selanjutnya, lu pernah trauma nggak pacaran? Wah, trauma gue. Sekarang trauma gue. Sekarang trauma? Trauma. Kagak mau deketin cewek lu? Jadinya Uh, untuk ya lu cari pacar lah, cari semangat buat lu. masih gue nilai sih sekarang. Iya, sama lah. Tapi belum menemukan yang tepat aja gue. Kalau gue kayak Bener-bener yang kayak gue percaya deh gitu. kalau gue sih udah terobati lah. Itu terobati. Tapi lu ada di zaman trauma dong berarti. Itu sangat luar biasa traumanya. Sampai depresi nggak sih? Sampai gue pertama kali bikin lagu itu, bikin lagu sad song, When You Still Love Me Every Day. Itu gue di saat itu dimana gue sangat hancur, hidup gue kebingungan. Bukan karena gue ditinggal orang yang kayak misalnya ditinggal orang tua atau apapun, tapi lu dilanda kebingungan aja. Ini khusus buat lu doang nih pertanyaan. Iya. Enakan punya cewek apa jomblo? Untuk sekarang ini. Gue pengen enak punya cewek sih. Enakan punya cewek. Karena gue udah terobati juga. Terobati juga. Sebelum gue terobati, gue pengen lanjut nih tadi. Gue tuh dilanda kebingungan. Pokoknya gue entah kenapa dia kenapa, ya kan? Gue nggak pernah nemu jawaban. Akhirnya gue terobati dengan sendiri aja sih. Terobati dengan sendirinya. Iya, dengan musik, EP musik, mabok, drag, enggak. Drag maksudnya. Gue nggak drag dong emang. Drag. Terus cornering. Apakah nih bagus banget nih pertanyaan. Apakah cewek jadi beban buat
Oh sayang, sayang dan sungguh disayangkan sekali. Duhai Permisa, obrolan kami harus bersambung, oke? Kita bakalan lanjutin obrolan kita. Selamat tinggal, sampai jumpa. Anjing.